Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Samba Nawis, channel acak adul, channel seputar pembahasan kolam ikan koi. Oke teman-teman, selamat datang yang baru menemukan channel saya. Jangan lupa untuk dibantu subscribe, like, comment, share, bully, unlike, silahkan, itu hak pemirsa. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan yaitu sistem pemipaan atau filtrasi dengan media tong nih ya, dengan tong nih, udah tong kosong. 1 2 3 ada media tong untuk filtrasi. Di sini biasanya gini teman-teman, ada teman atau komentar di YouTube yaitu saya punya kolam, cuma saya lupa, memang dulu belum tahu bahwa harus ada filternya, solusi untuk itu bagaimana. Nah mungkin ini juga termasuk jawaban ya dari teman-teman yang punya kolam, mungkin punya kotakan ini tok tapi media filtrasinya belum ada. Nah kali ini saya akan mencoba menjelaskan dengan versi saya, dengan pengetahuan dan pengalaman dari saya, semoga bermanfaat. Itu ya. Untuk selanjutnya langsung aja ya teman-teman. Di sini ini ceritanya nih ya, saya buat kolam ini 2 meter, ini 1,5, jadi 2 meter kali 1,5, kedalamannya ini 75 cm. Nah kolam ini menggunakan media filternya yaitu tong. Ini ya, ada tiga tong di sini. Nah seperti apa skemanya? Jadi gini teman-teman, untuk kolam yang tidak memiliki chamber sebaiknya yaitu skemanya pertama, kita harus memiliki mesin pompa, dia yang input dan output. Jadi ada lubang inputnya dan juga ada lubang untuk output, dimana untuk si inputnya ini kita gunakan instalasi pipa ke vakum. Nah di sini nih, jadi nanti kan kotoran itu akan tervakum atau tersedot di sini nih ya, tersedot oleh si pompa, kemudian dari pompa outputlah ke chamber atau tong pertama ini. Itu ya, sebenarnya ini seperti instalasi atau skema pipanya si vakum. Ini kalau di filter kolam-kolam yang lupa skimmernya, nah dia dibuat untuk skimmer nih. Nah sekarang kita buat untuk menyuplai ke chamber atau tong filter pertama. Ini ya skemanya, pipa merah ini menyedot dari kolam utama, dipompa ke pipa warna biru ke tong pertama atau media filtrasi pertama. Nah air masuk ke sini teman-teman. Di sini kita buat pemipaan seperti ini. Tujuannya apa? Agar tercipta arus vortex atau arus putar, di mana arus putar ini memaksimalkan uraian si kotoran itu terurai di sini. Kemudian setelah itu kan di sini ada media filter nih, media filter tersaring kotoran, air yang bening itu akan masuk ke pipa ini. Pipa ini kemudian dia akan mengirim ke filter tong yang kedua, pipa orange ini ya. Jadi setelah terfiltrasi di tong pertama ya, dia akan naik air yang jernih di atas, kemudian akan turun melalui pipa warna orange ini masuk ke bawah di filter tong kedua, kemudian akan terfilter lagi dengan media filter di tong 2 ini yang bersih di atas, kemudian akan masuk ke pipa warna toska ini, dikirim ke tong filter yang ketiga. Dari tong filter yang ketiga ini juga ada media filter. Nah air yang jernihnya di atas, kembalilah air ke kolam.
Jadi seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah punya kolam terus lupa atau memang dulu nggak tahu kalau ikan koi itu harus ada media filtrasinya atau chambernya, jangan putus asa, pakai media tong filter nih ya. Seperti ini untuk skema atau instalasi pemipaannya. Tuh konsepnya sama seperti chamber-chamber yang nyatu atau chamber tanam yang dengan beton. Cuma bedanya kalau chamber beton kan dia mengandalkan elevasi di bottom drain. Nah, kalau ini kita mengandalkan sedotan dari si pompa. Kalau yang chamber permanen itu justru pompa di chamber terakhir. Tapi kalau untuk sistem pemipaan atau filtrasi dengan tong, pompa di chamber pertama new play. Gitu ya. Jangan lupa ini dibuat seperti ini agar tercipta arus vortex. Nah, untuk ukuran tong ini saya memakai dimensi yaitu bekas ember cat yang 25 kilo ya. Ini dimensinya sama teman-teman, yaitu dengan tinggi 38,5 cm, terus diameternya itu 30 cm. Ini saya pakai ukuran yaitu tong bekas cat atau tong cat yang 25 kilo itu, yang satu pel ukuran 25 kilo. Nah, untuk filter atau media filter dengan tong ini bisa untuk mengatasi atau melayani filtrasi, yaitu dengan kolam ukuran 1,5 kali 2 meter atau 3 meter kali 1,5 berani teman-teman. Dengan 3 filter ini sudah berani untuk mengatasi atau menjernihkan si kolam. Tentunya di sini juga apalagi kalau si kolam itu sudah dibuat penurunan nih ke sini, wah itu lebih bagus. Jangan khawatir nggak jernih, karena apa? Ikan itu bergerak. Nah, pergerakan ikan itu juga akan mengurai kotoran, dimana setiap air itu sudah pasti di saat ada sedotan pasti dia akan terhisap. Ada turunan air itu turun mengalir ke tempat rendah, itu seperti itu. Jika ada sedotan pun dia pasti akan terhisap, gitu ya. Jadi gini nih untuk tampilannya. Nah, ini tampak dari bawahnya. Ini kolam topnya itu 15 cm di atas lantai. Jadi seperti ini teman-teman. Jangan panik, jangan sedih kalau kolamnya lupa atau belum tahu dulu kalau itu harus ada filtrasinya. Maka solusinya yaitu ini ya. Nah, untuk pemipaannya, dimensi pipanya biasanya di pompa, setiap pompa itu beda-beda. Kalau saya ini memakai yang ini setengah in ya. Nah, kemudian yang ini saya pakai 1 in. Nah, kalau mau dibesarin, misalkan yang di sini pakai 2 in itu nggak apa-apa, lebih bagus. Ini lebih bagus untuk kalau ini 2 in. Kalau ini saya pakai untuk di sini saya pakai 1 in semua nih teman-teman. Nah, untuk instalasinya lagi seperti ini nih. Ini untuk tiap tongnya ya. Di bagian ini kita harus pakai shock drat luar ya. Shock drat luar kita tembusin. Nah, kita kasih packing di sini. Setelah itu di sini pakai shock drat dalam. Berarti shock drat luar, shock drat dalam. Ukuran sama, ini 2 in. 1 in. Nah, setelah shock kasih rincian, kasih elbow, jadilah seperti ini. Jangan lupa di sini berarti shock drat luar, elbow atau kenis 1 in, shock drat dalam, elbow atau kenis 1 in. Nah, untuk menjaga tidak bocor untuk sambungan ini, kasih packing karet ya. Kemudian setiap penyambungan ini jangan dilem ya teman-teman. Setiap penyambungan ini jangan dilem. Kalaupun terjadi bocor, mending dipakai yaitu sealant atau lem kaca itu, karena dia hanya menempel aja, nggak rekat. Kalau pakai
lem pipa, nanti pada saat teman-teman mau melakukan pengurasan repot untuk bongkar pasangnya. Tapi kalau pakai silen kaca atau lem kaca, itu kan hanya menempel dia untuk mengatasi, menutup sih misalkan ada bocoran di setiap sambungan. Jangan pakai lem ya, itu untuk mempermudah nanti pada saat teman-teman mau melakukan pengurasan di filter atau di tong-tong ini. Nah, untuk kelebihan dari filter seperti ini, itu yang pertama, kita sangat mudah melakukan backwash atau pembersihan media filter teman-teman. Karena apa? Ini kan plug-in yang mudah dicopot, mudah dilepas dan disusun kembali. Jadi sangat mudah sekali untuk membersihkannya. Untuk kekurangannya ya secara estetika aja, kalau penempatannya kurang pas, ini sangat mengganggu. Jadi harus diperhatikan untuk penempatan ini benar-benar area yang free lalu lalang orang, yang nggak sering dilewatin orang lah, biar nggak mengganggu. Jadi kalau misalnya nggak seperti ini, kebetulan saya buatin misalkan ini di pojokan gitu kan, jadi kan ini aman nih dari lalu lalang orang, nggak mengganggu jalan kan gitu. Secara kelebihan keuntungannya itu tadi mudah sekali untuk pembersihan, backwash atau pengurasan atau mencuci media filter ini. Kekurangannya yaitu secara estetika kita harus memperhatikan penempatannya. Yang jelas juga untuk maksimalnya ini ya tergantung lagi kapasitas ikan yang terlalu banyak dengan kolam yang seperti ini ya nggak begitu maksimal ya. Jadi itu ini solusi bagi teman-teman yang kolamnya mungkin lupa atau ketinggalan atau belum tahu kalau kolam koi itu harus ada filter, media filtrasinya ya. Kemudian untuk media filter dari tiap tong ini, yang pertama teman-teman bisa menggunakan yaitu biobol rambutan, terus batu apung atau kerang jahe ya, atau lava rock, kemudian dikasih jaring nelayan, atasnya busa dakron. Busa dakron itu sangat kalau buat saya ya itu sangat bagus karena porinya yang terlalu yang sangat kecil, jadi untuk menyaring itu benar-benar sangat maksimal teman-teman. Makanya harus dikasih busa dakron paling atas. Jadi yang pertama itu biobol yang rambutan atau yang biobol yang golf, bola biobol yang golf terserah ya. Kemudian batu apung atau lava rock, terus kerang jahe, terus jaring nelayan yang bagian atas kasih busa dakron ya, ataupun cukup kasih brush aja nih yang seperti sulak gitu loh ya. Di sini cukup itu aja nggak apa-apa, tapi kalau mau bagus ya itu tadi ya. Yang kemudian yang kedua, mau diisi sama silahkan. Kalaupun hanya misalkan mau dikasih biobol saja dengan jaring nelayan dan dakron, itu silahkan. Mau dikasih media yang sama itu bagus. Tapi kalaupun cuman dikurangin, salah satu dihilangin, misalkan cuman biobol, terus batu apung, jaring nelayan, dakron, atau tanpa jaring nelayan langsung dakron, silahkan. Nah, untuk yang media terakhir, kalau saya ini cukup dengan jaring nelayan sama dakron. Tapi kalau teman-teman mau dikasih biobol ya silahkan. Karena untuk yang terakhir itu udah cukup melewati 2 filter ini, saya jamin udah jernih teman-teman. Sebenarnya kolam dengan ukuran segini 2 tong ini pun sudah cukup. Tapi kalau mau cepet bening, cepet ini ya 3 ya. Untuk biayanya juga nggak terlalu mahal untuk media filter seperti ini gitu. Kemudian karena ini nggak ada skimmer ya, teman-teman juga harus rajin maintenance. Kita pakai jaring itu serok ikan itu loh, atasnya kita setiap kasih pakan ikan kita sambil serokin tuh kotoran-kotoran yang mengambang. Karena piaraan kita juga harus memperhatikan itunya. Jangan mentang-mentang ada filter kita mengandalkan kan udah ada filter, bukan seperti itu ya. Jelas ya teman-teman untuk media filter dari tong bekas
chat ini, ember chat ya. Ini seperti ini. Kalau masih kurang jelas, kurang paham, silahkan mampir ke WA saya, di deskripsi nanti saya kasih nama WA saya ya. Nih. Nah, untuk jadinya seperti ini. Ini saya buat ceritanya seperti ini. Nah, ini dia. Ini setelah kolam running ya, ini kebetulan ceritanya di pojokan rumah. Nah, ini teman-teman. Untuk tongnya sih terserah ya, mau pakai tong bekas cat ember cat ataupun ada yang tong warna biru, itu terserah. Yang penting skemanya seperti ini ya. Itu ya, jelas ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dari penjelasan video saya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, terima kasih sudah mau like, komen, ataupun subscribe. Untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel saya juga mengucapkan terima kasih. Untuk para pemesan denah gambar, saya juga mengucapkan terima kasih. Sampai dengan sekarang itu masih banyak orang-orang yang percaya dengan saya, dan saya berusaha secara maksimal profesional untuk membuat pesanan denah gambar yang seperti teman-teman pesan ke saya. Oke, saran saya, piara ikan koi itu dibilang mahal ya, mahal, dibilang enggak ya enggak, tergantung kita mau piara dengan konsep yang mahal ya mahal, kita mau piara dengan konsep yang sederhana itu pun bisa gitu ya. Cuman ya jangan harap kalau suatu hal yang murah itu kan pasti kan berbandinglah dengan visualnya seperti apa, karena benar kalau uang itu enggak membohongi dengan rupa itu ya. Oke, selamat mencoba, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam Samba Noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.